Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adila Zordi Muhammad dengan NIM 221171086. Saya di sini akan menjelaskan sistem embedded pada sistem ventilator COVID-19. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sistem embedded. Jadi sistem embedded itu adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk berfungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Contohnya mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, atau alat kesehatan. Yang akan kita bahas yaitu adalah ventilator COVID-19. Secara umum, pengertian sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka pengguna atau UI. Misalnya pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal hingga termuka pengguna grafis atau GUI. GUI itu kepanjangan dari Graphical User Interface. Yang kompleks seperti di perangkat seluler, antarmuka pengguna dapat mencakup tombol LED, layar sentuh, dan lainnya. Nah, kalau sistem embedded dalam ventilator COVID-19, yaitu dari display, kita akan ada LCD display, dari modul IoT, Wi-Fi, ESP8266, microcontroller, sensor MPX 8266 itu sebagai sensor MPX itu sebagai flow dan pressure pada tekanan udara, ambu bake, proximity, dan juga potensio sebagai sebagai sesuatu yang untuk set point, menuju set point. Jadi kita atur potensio agar dapat menuju kepada set point yang kita inginkan. Tentu saja dikontrol menggunakan PID controller, karena sistem kita itu closed loop. Nah, karena untuk feedbacknya itu kita menggunakan sensor, dan untuk menuju set pointnya kita menggunakan controller PID atau PID controller. Nah, selanjutnya sesuai yang ada di gambar mungkin di atas, closed loop, kita akan bahas tentang closed loop yang juga sama-sama kita pernah mempelajarinya ya. Closed loop itu adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Nah, jadi perbedaannya sistem terbuka dan tertutup yaitu adalah apabila sistem terbuka itu tidak mempunyai umpan balik atau feedback, dia langsung aja gitu. Jadi nilai errornya itu nggak akan bisa di feedback, kita tergantung input, langsung aja ke UT-nya gitu. Tapi kalau feedback tertutup itu ada feedbacknya dulu, seperti gambar yang di atas mungkin ya, ada itunya ada feedbacknya. Jadi yang feedbacknya itu kita menggunakan sensor pressure dan flow pada aliran udara, flow air meter itu. Nah, untuk selanjutnya kita membahas komponen-komponen apa saja, bagian-bagian komponen pada sistem embedded yang kita aplikasikan pada sistem ventilator COVID-19 atau alat bantu pernafasan. Ini mau kasih tahu aja, jangan di skip videonya, tapi tonton sampai akhir, karena di akhir kita akan mempresentasikan atau melihatkan video alat yang telah kita buat. Jadi dilihat saja di akhir agar lebih jelas, yaitu video yang kita buatnya. Salah satu komponen yang digunakan pada sistem embedded pada ventilator ini itu adalah hardware. Hardware itu adalah perangkat keras di mana adanya motor kayak gitu, motor, ambu bake, sehingga motor itu mengendalikan ambu bake mengeluarkan udara air gitu. Air itu bahasa Inggris udara gitu, sehingga masuk ke paru-paru. Ada face mask juga. Dan nanti juga kita akan tampilkan hardware secara rinci. Tapi kegunaannya hardware itu adalah mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah. Nah, selanjutnya ada software alias perangkat lunak. Itu adalah software yang kita gunakan adalah IDE-nya itu Arduino IDE, yaitu berfungsi seluruh rangkaian program prosedur yang terkait dengan pengoperasian sistem. Jadi software itu bekerja
kita memberikan komen perintah kepada software, memberikan komen kepada software sehingga bisa memberikan komen kepada hardware. Nah gitu, agak perbalik ngomongnya. Selanjutnya ada real time operating system. Nah ini sangat penting sekali pada sistem embedded. Itu adalah proses multitasking pada embedded system, sehingga di sana bisa sesuai real time gitu. Jadi kita bisa melihat pada saat misalkan tidak volumenya dikasih 500 mili, kita lihat responnya seperti apa gitu. Respon sistem entah itu underdam atau seperti apa, ntar kita lihat di monitornya, di GUI-nya kita ntar kelihatan. Apabila nilainya masih jauh terhadap set point, ya kita menggunakan filter seperti yang saya gunakan, itu adalah filter Kalman filter. Itu lebih mudah, jadi filter digital, tidak usah menambahkan komponen-komponen lagi. Nah yang terakhir firmware. Kebanyakan orang salah persepsi gitu, firmware itu sama dengan software, padahal bisa dibilang beda. Kalau firmware itu adalah program komputer yang menyediakan control low level untuk sebuah perangkat keras. Jadi dia itu masih bisa menyimpan memori walaupun sudah tidak ada tegangan atau arus yang masuk pada komputer tersebut. Nah begitu. Selanjutnya ya di sini ada control system yang kita gunakan, yaitu adalah closed loop dan PID controller. Kalau closed loop tadi yang kita sudah jelaskan ya, yaitu sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolnya. Nah untuk PID controller, yaitu kita gunakan untuk menghitung nilai kesalahan atau error state gitu ya, sebagai beda antara set point yang diinginkan dengan variabel proses terukur. Nah jadi apabila kita sudah menentukan set point dan ternyata sistem masih tidak berjalan menuju set point, ya PID controller di sana yang akan feedback gitu, yang akan selalu mengkondisikan agar sistem tersebut menuju set point. Nah closed loop tadi kita udah bahas ya, jadi kita skip langsung ke kendali PID controller. Yang seperti kita ketahui, PID itu singkatan dari proporsional, integral, dan diferensial. KP ke IKD ya, yang kita kontrol kayak gitu di MATLAB atau apa. KP nya itu konstanta proporsional, KI nya itu konstanta integral, dan KD nya itu konstanta derivatif. Fungsi dari KP atau konstanta proporsional itu adalah merupakan untuk memperbaiki respon transient, seperti mempercepat rise time, waktu naik, dan settling time. Jika nilai konstanta yang diberikan terlalu besar, maka respon sistem terlalu responsif dan menyebabkan sistem tidak stabil. Nah untuk KI konstanta integral berfungsi untuk menjadikan sistem stabil dan respons transient menjadi tinggi. Begitu. Kalau KD-nya itu adalah digunakan untuk memperbaiki respons transient, untuk memperbaiki error tersebut. Itu KD-nya. Itu yang ntar perhitungannya akan kita bahas. Oke, kita bahas perhitungannya. PID controller yang ada di sini penjelasannya, perhitungannya. Yang telah dijelaskan, KP itu adalah konstanta proporsional atau gain proporsional parameter tuningnya. Yang errornya ini yang UT ada errornya dalam kurung itu adalah error, seperti perhitungan di sana. Perhitungannya mungkin ini yang telah kita ajarkan sama-sama, jadi kita sama-sama sudah paham gitu ya seperti apa. Dan ini yang saya gunakan untuk mengontrol motor pada ambubek tersebut. Perhitungannya seperti ini. Oke. Fitur-fitur pada ventilator yang kita buat, yaitu adalah mengatur posisi dan kecepatan motor dengan PID. Kenapa harus diatur posisi motornya? Karena dalam sistem embedded yang ventilator ini, motor yang berbentuk ya seperti inilah. Di tengahnya ada ambubek ya. Ntar ada videonya biar lebih jelas. Diatur dan di feedbacknya itu menggunakan proximity, sehingga apabila apabila motornya terlalu jauh dideteksi oleh proximity. Jadi misalkan ini proximity dia sudah kena, jadi nggak akan lebih jauh lagi gitu. Nah untuk menekannya itu diatur, yang mengaturnya menggunakan PID controller. Dan yang kedua ambubek memberikan supply
udara ke paru-paru. Nah, yang ketiga, nilai tekanan dan volume paru-paru dapat diatur secara manual sesuai dengan kondisi pasien. Nah, diaturnya itu menggunakan potensiometer atau di dalam tampilan GUI kita bisa teratur gitu. Atau juga menggunakan IoT-nya. Jadi kita mengontrol dari jarak jauh menggunakan protokol Firebase. Jadi master slave gitulah. Kalau Bluetooth ya master slave, kalau ya masternya itu dari modul ESP8266 dikontrol menggunakan aplikasi Android, mengirim data ke database, baru database mengirim data diterima oleh ESP8266, baru aja sebagai slave-nya gitu untuk diatur. Masternya ya ini HP Android, jadi dia mengatur gitu. Ntar di akhir ada videonya biar lebih jelas. Yang keempat, set point dapat ditentukan menggunakan potensio, sudah jelas itu. Yang kelima, nilai tekanan dan volume paru-paru pasien dapat lihat pada LCD display. Jadi ada GUI-nya, ada display-nya gitu. Bukan hanya pada HP Android, tapi juga pada ventilator tersebut ada display-nya. Nah, selanjutnya konsep alat. Yang jelas di sini sudah jelas, mungkin ada input, proses, output, selalu seperti itu. Inputnya itu adalah oksigen dan udara yang sudah terfilter. Jadi ada filternya menggunakan PIP kalau tidak salah namanya, PEP untuk filter udaranya. Kemudian kita berikan komen untuk menentukan set point, sehingga dikontrol menggunakan controller. Controllernya bebas, bisa menggunakan Raspi, LoRa atau Arduino. Kita menggunakannya Arduino sih. Kenapa? Lebih murah juga dan lebih mudah, karena kalau pakai STM juga mudah sebetulnya, sama dengan Arduino, di codingnya juga sama. Tapi kalau STM itu kekurangannya dia harus di bootloader. Walaupun kecepatan write dan read-nya itu lebih cepat dari Arduino, tapi ya agak ribet, harus di bootloader, dan itu ada harus menggunakan USB TTL juga gitu. Jadi kita menggunakan Arduino saja yang lebih ringan, ringkas dan murah. Nah, itu untuk proses kontrolnya gitu. Proses outputnya itu adalah nilai tekanan dan volume udara di dalam paru-paru pada saat sesuai dengan yang kita inginkan untuk set point. Nah, untuk ini sendiri, konsep ini setelah kita uji di BPFK kalau tidak salah ya, di Jakarta BPFK, saya langsung sendiri ke sana, dan alhamdulillah nilainya bagus. Ntar saya tampilkan mungkin di akhir dari BPFK apa saja nilai poin-poin yang direvisi dan atau juga yang sudah bagus. Ada yang harus direvisi, itulah pembacaan sensor. Tapi untuk kalibrasi alat yang kita buat dengan kalibrator yang mereka punya itu sudah bagus. Nah, selanjutnya di sini ada apa ya? Oh, ini ada bukan skematik sih, seperti diagram. Jadi saya membuatnya pakai FreeZing ini. Jadi sudah jelas kita menggunakan dua Arduino. Di sini sebagai ada Arduino yang memberikan komen, ada juga Arduino yang menerima komen atau menampilkan display. Yang satu lagi Arduino TX itu untuk membaca sensor, proximity, button, buzzer kayak gitu, dan satu lagi untuk memonitoring, ada LCD, ada encoder decoder gitu. Nah, kita menggunakan motor driver, itu yang warna merah, motor driver, push button kayak gitu ya. Ini sangat ringkas sih, bisa sekali dilihat juga udah pasti ngerti gitu. Nah, ini yang di samping Arduino, ini samping Arduino 2 itu adalah ADC converter. Jadi kita membandingkan nilainya gitu. Jadi nilai yang dibaca kalibrator alat menggunakan flux kita bandingkan dengan ADC. Jadi ntar yang tampil di serial monitor itu ada ADC gitu, dengan baud rate 115200. Jadi yang ADC itu ya yang membandingkan nilai, ntar yang tampil nilai dari ADC, ada digital converter. Itu sangat mudah, dan ini juga sudah jelas gitu dari gambar. Ada emergency stop, itu fungsinya untuk kita serikan. Jadi apabila emergency stop, maka emergency buttonnya itu dipencet emergency stop, maka seluruh sistem akan berhenti, stop gitu. Menggunakan satu daya power supply sebagai adaptor gitu, sebagai untuk satu daya, karena dari motor driver, motor itu kita menggunakan DC semua. Dan ya seperti yang digambar dan seperti yang saya sudah jelaskan, seperti ini mungkin cara kerjanya. Jadi
Controller itu intinya menggerakkan motor bagaimana caranya agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Itu seperti secara ringkasnya gitu. Di feedback menggunakan sensor MPX sebagai flow dan air meter udara gitu. Dan di display menggunakan LCD. Kita di sini ada ESP8266 untuk mengirim ke database Firebase gitu. Untuk menerima lalu dikirimkan menggunakan aplikasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Majid dengan NIM 22111711033. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem kendali PID pada motor kendali ambubag ventilator berbasis IoT protokol Pribase. Latar belakang, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapat COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernapas harus mendapatkan perhatian medis. Menurut WHO, virus corona menyebar ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembus napas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini, belum ditemukan penyebaran COVID-19 melalui udara bebas. Pasien COVID-19 dapat mengalami gangguan pernapasan akut, sindrom, atau ARDS, yang menyebabkan kesulitan bernapas yang ekstrim. Karena cairan yang bocor ke paru-paru, ventilator dapat membantu untuk merawat pasien ini dengan menyediakan oksigen sementara penyakit yang mendasari berjalan dengan sendirinya. Pemberian oksigen yang dapat adalah andalan perawat kritis dan dalam COVID-19 dapat mencegah kematian akibat ARDS dan hipoksemia. Ventilator diperlukan dalam kasus memasok oksigen yang cukup atau O2 ke paru-paru dan juga mengeluarkan karbon dioksida CO2 sebagai ukuran pendukung untuk menyelamatkan nyawa. Ketidakseimbangan antara tekanan yang masuk ke dalam paru-paru dengan ritme pernapasan pada ventilator akan membuat pasien tidak nyaman. Maka diperlukan kontrol cerdas. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah menempatkan ketegangan yang mencolok pada sistem perawat kesehatan global. Dengan pasokan ventilator yang terbatas telah peningkatan jumlah pasien yang terkena pandemi COVID-19 di rumah sakit dan di ICU di seluruh dunia. Namun ventilator tidak cukup tersedia di rumah sakit saat ini. Dalam tugas akhir ini diusulkan alat ventilator yang dapat memberikan informasi pernapasan.
Berdasarkan jumlah oksigen dan tekanan pada paru-paru pada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muji Islahuddin dengan NIM 22111711044. Saya di sini satu kelompok bersama teman saya, yaitu Nur Maji dan Aldi Lajuardi. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian ventilator. Untuk ventilator sendiri yaitu merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk memproduksi napas buatan. Cara pemakaian alat ini adalah memasang masker yang telah terhubung dengan selang, lalu menginput beberapa besar tekanan dan aliran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien. Ini dapat dilihat pada keadaan normal, di mana sensor tekanan dan sensor flow akan mengatur terlebih dahulu jumlah tekanan dan aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru dan keluar dari paru-paru dan ditampilkan pada LCD display. Untuk pembahasannya mungkin nanti sama teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja ventilator. Dengan belum adanya ditemukan vaksin yang bisa mematikan virus COVID-19 di dalam tubuh manusia, dan virus ini mengganggu sistem pernapasan manusia. Jadi dibuatlah ventilator ini untuk membantu pernapasan manusia yang terjangkit COVID-19 dan untuk mengurangi resiko kematian bagi penderita atau yang terjangkit COVID-19. Jadi cara kerja ventilator ini sendiri adalah memaksa oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar dari paru-paru, mengakibatkan tubuh manusia tetap mendapatkan oksigen. Dengan menggunakan alat ventilator ini dapat meminimalisir kematian akibat kesulitan bernapas atau gagal napas. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau respiransi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem pernapasan pada manusia itu ada beberapa ya, di antaranya hidung, paring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta paru-paru. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan volume paru-paru manusia. Jadi volume paru-paru vital adalah proses ada masuk keluarnya udara yang dapat diukur menggunakan spirometer. Jadi di sini ada kapasitas paru-paru manusia. Terdapat 4 kapasitas paru-paru manusia yang didefinisikan, diantaranya adalah yang pertama kapasitas inspirasi. Jadi kapasitas inspirasi ini adalah jumlah dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Yang kedua adalah ada kapasitas sisa fungsional, yaitu volume cadangan ekspirasi dijumlahkan dengan volume residual sehingga volume udara yang tersisa di paru-paru pada akhir ekspirasi. Untuk yang ketiga ada kapasitas vital, yaitu penjumlahan antara volume cadangan inspirasi dengan tidal, volume dan volume cadangan ekspirasi, sehingga volume udara maksimal yang dikeluarkan dapat inspirasi maksimal dan diekspirasi maksimal pada satu siklus napas, dan kemudian mengeluarkan sebanyak volume
plus minus 4.500 mili pada laki-laki, dan untuk perempuan plus minus 3.500 mili. Dan yang terakhir, keempat, kapasitas paru total. Ada yaitu volume paru total yang dihitung dari jumlah kapasitas vital dan volume sisa. Kapasitas paru total pada laki-laki plus minus sekitar 6.000 mili, dan untuk perempuan plus minus 4.500 mili. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang tekanan dan aliran udara ke paru-paru. Nah, di sini terdapat 3 variabel tekanan yang berperan penting dalam proses pernapasan, yaitu tekanan atmosfer, tekanan intravelara,